Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Maulinda dengan NIM 2406071 dari kelas A2 2024 Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas UAS pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan jawab studi kasus yang pertama. Soal yang pertama, karena masjid merupakan tempat ibadah yang utama seperti kegiatan sholat, zikir, membaca Al-Quran, terus dakwah dan kegiatan keagamaan lainnya itu yang akan meningkatkan kesadaran masyarakat spiritual sekitar. Nah, kemudian yang kedua, program yang akan saya cetuskan untuk meningkatkan kesadaran rohani masyarakat sekitar adalah dengan mengadakannya kajian atau ceramah yang mendatangkan ustadz-ustadz setiap 3 kali dalam seminggu. Kemudian melakukan zikir dan doa bersama setiap habis sholat maghrib. Dan kegiatan jasmaninya adalah untuk melakukan kegiatan seperti bersih-bersih masjid yang akan dilakukan 2 kali dalam seminggu. Ketiga, yaitu mengadakan pendidikan yang mengajarkan mengenai solusi untuk sebuah konflik yang dihadapi dalam perspektif Islam. Kemudian akan mengadakan tafsir Al-Quran dan buku-buku keislaman lainnya. Dengan diadakannya kegiatan ekonomi seperti zakat, wakaf, dan infak, kemudian kegiatan berdagang dikhususkan pada bulan Ramadan yang itu akan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lingkungan sekitar. Di sini saya akan jawab kasus soal nomor 2. Dalam prinsip Islam, mu'alim atau sebagai pengajar, Ustadz Hasan bisa melakukan pendekatan dengan siswanya dengan menggunakan kasih sayang, kelembutan dalam penyampaian materi yang diajarkan. 3 strategi yang dapat diterapkan oleh Ustadz Hasan, yaitu yang pertama, sebelum memulainya pembelajaran, Ustadz Hasan bisa menanyakan kabar siswa secara personal, seperti bagaimana kabar hari ini, apakah semangat, kemudian menciptakan suasana kelas yang aktif dengan memberikan ruang kepada siswa agar menyuarakan pendapat atau menanyakan apakah ada hal yang ingin ditanyakan. Kemudian ketika ada siswa yang menjawab soal yang diberikan Ustadz Hasan harus memberikan umpan balik yang positif seperti tepuk tangan. Terakhir, metode yang dapat digunakan oleh Ustadz Hasan yaitu metode diskusi. Setelah Ustadz Hasan menyampaikan materi yang diajarkan, Ustadz Hasan memberikan ruang kepada siswa untuk melakukan diskusi atau melakukan sesi tanya jawab. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa yang Anda ketahui mengenai Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam? Islam yang rahmatan lil alamin mengacu kepada ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Semua makhluk hidup harus senantiasa menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Nah, pengertian dari Islam rahmatan lil alamin itu sendiri adalah menciptakan agama Islam sebagai agama yang menciptakan kedamaian, keadilan, serta manfaat bagi seluruh makhluk hidup. Implementasi dari Islam sebagai rahmatan lil alamin ini harus dimulai dari diri kita sendiri, yaitu seperti menunjukkan perilaku yang mulia, baik, kemudian menjaga hubungan baik dengan Allah, dan yang terakhir adalah menjaga hubungan baik antar sesama makhluk hidup. Selanjutnya, pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah ibadah dan perilaku yang mulia sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad. Pada pernikahan dalam Islam ini terdapat 4 rukun. Yang pertama, adanya calon pria dan wanita. Yang kedua, adanya saksi. Yang ketiga, adanya wali nikah. Yang keempat, adanya akad nikah yang terdiri dari ijab dan qabul. Menjelaskan wali hakim dan wali muhakam. Nah, wali hakim adalah wali yang diutus oleh KUA jika wali nasab itu tidak dapat hadir dalam pernikahan. Dan kemudian wali muhakam yaitu wali yang ditunjuk oleh kedua mempelai ketika tidak adanya wali nasab dan wali hakim.
Yang selanjutnya adalah ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah perilaku ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatannya, seperti kegiatan distribusi, produksi, konsumsi, serta transaksi jual beli lainnya. Kemudian tujuan dari adanya prinsip Islam yaitu untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, prinsip-prinsip Islam yang dimaksud dalam ekonomi antara lain adanya keadilan dalam perilaku ekonomi tersebut, kemudian tidak adanya riba atau suatu transaksi yang dapat merugikan suatu belah pihak, kemudian tidak adanya graha atau sebuah ketidakpastian transaksi yang akan menyebabkan penipuan, dan dilarang kerasnya perjudian. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.